Oke Bu, kemarin tuh saya ngobrol-ngobrol sama salah satu temen, Bu Antik itu ngomongin, kenapa nggak ngomongin kekerasan berbasis gender sih Mbak gitu kan. Agak baru nih Bu buat saya. Boleh dibantu nggak sih Bu, kekerasan berbasis gender itu apa? Dan kalau ngomongin gender, orang awam pasti mikirnya laki dan perempuan nih Bu. Tapi apakah sesimpel itu sebetulnya Bu? Iya, terima kasih Mbak Lisa. Kalau saya lihat dari kita coba konsult kepada Undang-Undang 23 tahun 2004 ya Mbak, Iya. terkait dengan kekerasan itu sendiri. Kalau kita mendefinisikannya itu adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan ya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, Oke. secara seksual, psikologis atau pemaksaan, perampasan kemerdekaan, ya, kemudian dia melawan secara hukum yang kemudian menyebabkan perempuan itu mengalami menjadi korban, itulah yang disebut dengan kekerasan. Jadi kalau bicara gender dalam arti di sini adalah bagaimana memfungsikan perempuan dan laki-laki di dalam perannya. Nah, kalau kita bicara kekerasan berbasis gender, di sini kalau tadi bicara fungsinya, artinya ada peran dominasi antara satu pihak, baik itu perempuan ataupun laki-laki, karena kita nggak bisa lihat dari sisi siapa yang menjadi korban. Oh, oke. Jadi peran dominasi. Nah, biar gender ada dominasi, di mana kekuasaan itu siapa yang mempunyai kekuasaan lebih besar pasti dia akan menjadi pemenang kan. Nah, itulah yang disebut kenapa kekerasan berbasis gender, Mbak. Oke. Nah, aku boleh nanya. Renia mau nanya. Halo Ibu Valentin, saya Renia. Halo, ya Mbak. Iya. Nah Ibu, kalau kekerasan berbasis gender secara online tuh itu kayak apa ya Bu contohnya? Nah, yang dilakukan lewat contohnya sebenarnya itu kan. Nah, kalau online beda lagi ya Mbak. Kalau online dia lebih kepada melihat bagaimana adanya kekerasan yang dilakukan melalui media daring. Nah, saat ini kan media daring itu semua orang punya media sosial, semua siapapun punya media sosial. Nah, namun ketika bicara media sosial di dalamnya kan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dalam etika bermedia sosial. Misalnya saling mengejek, saling menimbulkan satu hal yang kemudian merugikan pihak-pihak lain. Nah, kalau kita bicara kekerasan itu dia memang ada dua Mbak. Kalau dilihat dari saat ini ya, ini kan perkembangan teknologi yang menyebabkan kalau kita bicara kekerasan itu menjadi dua. Kalau dulu kita bicara kekerasan itu masih kekerasan yang sifatnya adalah kekerasan kontak, artinya ketika ada kontak antara satu pelaku dengan korban kan gitu. Betul. Tapi ternyata perkembangan teknologi menyebabkan sekarang disebut kekerasan yang sifatnya kekerasan berbasis gender di media online atau KPGO. Nah, inilah yang sering dilakukan, misalnya melecehkan korban melalui media sosial dengan kalimat-kalimat yang seperti sexting, grooming, bullying dan sebagainya. Nah, itu bagian dari kekerasan yang disebut sebagai kekerasan non kontak. Itu Mbak. Oh, oke. Nah Bu, berarti kalau seperti misalnya tadi kan Ibu ada bilang bullying. Kalau di online itu apakah bisa dijadikan apa ya? Kalau misalnya kita nulis itu sudah pasti akan masuk ke dalam kekerasan berbasis gender online, walaupun niatnya bercanda. Kan paling sering yang dilihat itu adalah laki-laki nulis komen di perempuan yang kurang cantik, bodinya kok kayak gini, itu juga termasuk ya Bu ya, berarti ya Bu ya? Ketika kalau yang dewasa kan kita beda treatment untuk dewasa dan anak ya Mbak ya. Kalau dewasa itu biasanya ketika ada kasus yang kemudian menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, ya. Salah satu pihak merasa dirugikan, dia merasa terhina, dia merasa terintimidasi, dia merasa dipermalukan, itulah yang disebut kekerasan berbasis online, Mbak. Kekerasan gender berbasis online. Nah, tapi kalau usia anak itu beda lagi. Kalau anak apapun bentuknya, itu kita nggak pandang bulu, tetap anak itu menjadi korban.
Mhm. Nah, ini yang membedakan antara dewasa dengan anak-anak gitu. Oh. Kadang-kadang kan orang merasa bahwa semua itu sama saja ya, treatment untuk anak dan perempuan. Makanya media sosial itu kan selalu memberikan controlling khusus kepada anak, itu ada parental controlnya, sehingga anak-anak itu bisa memastikan orang tua. Misalnya salah satu kasus yang dialami oleh saya lupa namanya, salah satu anggotanya AB3, di mana anaknya kan menjadi korban bullying, grooming yang melalui media sosial. Nah, oleh orang tuanya dilakukan satu kontrol di mana ada kalimat-kalimat yang kemudian bisa dikontrol dan kemudian tidak masuk ke dalam media sosial anaknya, meskipun anak ini sudah punya usia untuk bisa menggunakan media sosial, karena media sosial itu kan juga ada batasan-batasan usia minimalnya ya. Nah, itu yang sering terjadi di mana orang tua tidak paham dengan teknologi, dan kemudian dampaknya, ini dampak ya Mbak, bicara dampak, karena banyak sekali orang dewasa maupun anak-anak yang mengalami korban kekerasan berbasis online ini. Kenapa kemudian ini menjadi marak? Ini akhirnya ada kasus-kasus yang menyebabkan mereka ingin bunuh diri, kemudian tidak ingin ketemu dengan siapa dan sebagainya. Karena pernah salah satunya adalah kasus yang terjadi mungkin ketika satu anak mengalami korban bullying yang dilakukan oleh 5 perempuan lain, yang waktu itu memang masih usia anak, dan kemudian anak yang menjadi korban ini sampai ingin bunuh diri dan kemudian tidak mau bersekolah lagi karena malu. Ketika saya tanya kenapa sampai tidak mau sekolah, lebih baik saya dipukul oleh mereka daripada saya dibullying di media sosial, karena ini semua orang tahu, semua orang nggak bisa membatasi, sudah bisa melihat status saya dan sebagainya. Nah, ini disinilah kekerasan berbasis gender online ini jauh lebih, kalau kita bilang ini jauh lebih Mengerikan ya, Bu, ya? mengerikan daripada kekerasan yang kita sebut sebagai kekerasan kontak gitu. Oke. Nah, Bu, itu tadi yang online ya, Bu, ya, contohnya detail banget. Kita cukup ngerti ya, Rin ya. Iya. Tapi kalau misalnya nih, Bu, yang lagi sering banget, saya kebetulan teman-teman ada di dunia industri kreatif ya, Bu ya. Ngomongin soal pelecehan di kantor, Bu. Itu termasuk salah satu contoh kasus berbasis gender offline, Bu. Karena kan banyak, walaupun sama-sama laki-laki tapi ala pendek loh, hitam loh, atau apa ya, Bu ya. Itu juga termasuk, Bu. Itu bagian kekerasan itu kan bukan hanya kekerasan yang sifatnya tapi melukai hati juga kan yang disebut dengan kekerasan kan, Mbak. Iya. Kalau Ya, melihat kemudian itu namanya body shaming ya, body shaming. betul. Jadi karena body shaming itu juga bagian dari Kekerasan juga. kekerasan loh, Mbak. Walaupun nggak disadarin mungkin ya, akhirnya bercanda ya, Bu ya, kan sering banget tuh. Nah, Bu. Aduh, kita tabrakan terus ya, Mbak Lisa. Nah, Ibu, kalau tentang seruan pernikahan anak-anak di bawah umur ini, Bu, bagaimana pemerintah menyikapi tentang isu ini, Ibu? Oh iya, terima kasih Mbak. Ini masalah salah satu ada promosi ya, yang kemudian ini menyebabkan kehebohan yang luar biasa. Kementerian PPPA juga sudah mengeluarkan statement mengecam terkait dengan perkawinan usia anak, karena kita tahu bagaimana seorang anak itu bukan hanya dari sisi usia saja dia belum mature, tapi dari sisi kesehatan dia belum mature. Artinya dia masih belum baik dari sisi kesehatan reproduksinya. Makanya angka kematian ibu yang menyebabkan dia melahirkan di usia muda itu sangat tinggi. Nah, Indonesia termasuk angka kematian ibu yang sangat tinggi. Kemudian dari sisi pendidikan, dia belum mentally dia belum kuat di dalam
menjadi seorang ibu. Kemudian dari sisi kekerasan. Nah, kekerasan inilah yang banyak dialami karena mereka tidak punya posisi tawar, karena mereka dari sisi ekonomi mereka tidak punya posisi tawar. Mereka menikah terlalu muda, mereka menikah terlalu masih usia anak, yang kemudian secara ekonomi masih tergantung kepada satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, inilah yang kenapa Kementerian PPPA sangat mengecam dari ajakan tersebut, artinya sangat tidak mendukung dari pemerintah, karena pemerintah sendiri sudah melakukan review terhadap undang-undang perkawinan di mana penambahan usia menjadi laki-laki dan perempuan minimal usia 19 tahun. Ini artinya usia anak kita bisa mengkampanyekan untuk menstop perkawinan usia anak. Itu mungkin. Banyak faktor ya Bu ya, memang ya Bu ya, kalau ngomongin soal usia perkawinan anak, pernikahan dini anak itu ya Bu ya. Nah, banyak sekali. Iya. Betul, salah satunya juga budaya. Kadang-kadang budaya yang sangat mengikat, yang masih belum paham. Tapi salah satu hal yang paling baik yang mungkin bisa dipromosikan juga adalah bagaimana Nusa Tenggara Barat, mereka yang tadinya sangat tinggi angka usia perkawinan anak di sana, sudah bisa mengeluarkan satu peraturan daerah tentang batasan usia perkawinan anak. Ini sudah sangat keren ya, keren banget itu Nusa Tenggara Barat. Kami apresiasi sekali dengan daerah. Oke Bu. Nah, kalau tadi kita ngomongin apa sih, seperti apa, dan termasuk salah satu contoh yang viral-viral itu Bu. Ketika kita menjadi korban untuk kekerasan berbasis gender online ataupun offline, apa sih Bu yang sebaiknya dilakukan? Karena ada yang takut, ada yang malu ya Bu ya. Itu langkah apa Bu yang harus kita siapkan Bu? Sebenarnya kalau masalah malu, karena gini masalahnya itu berarti kan sudah masuk ke dalam digital footprint ya. Itu Betul. yang paling mengerikan itu kan masalah digital footprint, jejak digital. Nah, ini yang sangat membuat berarti salah satunya adalah segera melaporkan. Kita punya namanya cyber patrol yang ada di bawah Bareskrim. Mereka punya cyber patrol. Kita dengan mudah melaporkan ke mereka, kemudian mereka cepat untuk melakukan take down. Jadi kemudian bisa men-take down daripada aduan kita. Dan kemudian yang kedua, kita bisa melakukan laporan ke Kementerian Kominfo. Namanya ada aduan konten. Nah, kemudian kalau kita menjadi korban yang kemudian ingin melakukan pendampingan, yang pendampingannya dalam arti pendampingan psikologis yang kemudian langsung kepada pendampingan hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kementerian kami punya 2 unit layanan Mbak. Jadi di tingkat nasional kami punya unit layanan khusus perempuan dan anak. Jadi boleh datang atau dengan menggunakan layanan secara call center. Kita punya layanan call center 129. Jadi sapa ini perempuan dan anak. Oke. Ini bisa digunakan oleh semua Indonesia, bahkan di luar negeri dengan pulsa lokal, bisa langsung bertelepon ke layanan kita. Gitu. Oke, berarti layanan Ibu ini walaupun di pusat ya Bu ya, tapi tetap bisa diakses dengan pulsa lokal ya untuk di daerah ya Bu. Nah Bu, ini agak ada agak lari sedikit Bu. Undang-undang udah disiapkan, penegakan dan semuanya sudah ada. Tapi ke masyarakat sendiri itu Bu, publikasinya tentang ini loh, kita punya ini, kalian bisa seperti ini tuh sudah seperti apa ya Bu? Karena jujur saja kok kayaknya masih banyak yang belum mengerti ya. Sosialisasinya itu seperti apa ya Bu ya? Itu tadi saya sampaikan Mbak. Betul, sosialisasinya kita sebenarnya harus melakukan secara masif. Nah, sebenarnya kita punya perpanjangan tangan kan. Di tingkat provinsi kita ada dinas kita, di tingkat kabupaten kita punya dinas, di tingkat masyarakat itu pun kita punya kader-kader. Ada satuan tugas satgas ya, namanya Satgas untuk Perlindungan Perempuan dan Anak. Kita punya namanya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.
masyarakat, dia itu sebagai aktivis-aktivis ya yang ada di tengah masyarakat. Nah ini secara masif kita mengharapkan mereka juga bisa bekerja dan bagaimana kita hadir di tengah masyarakat untuk membantu melakukan pencegahan dan kemudian bisa melakukan deteksi dini terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu Mbak. Nah, Jadi ya kadang memang satu yang paling bisa menjadi masalah di Indonesia ini adalah budaya kita yang sangat kental, budaya patriarki yang kemudian malu untuk melaporkan ya. Nah ini yang memang benar-benar harus kita pastikan untuk bisa disosialisasikan kepada masyarakat itu sendiri, khususnya kepada keluarga gitu. oke, Bu, saya kok tadi tertarik dengan kata deteksi dini. Iya. Deteksi dininya maksudnya gimana nih, Bu? Biasanya tespek. Artinya, nah, kalau misalnya dia ini kan kader, Mbak, namanya aktivis ya, kader kita yang ada di masyarakat itu kan biasanya kita ambil apakah dari Karang Taruna, ya kan? Nah, apakah dia dari kelompok PKK, kan banyak tuh di tingkat masyarakat ya. Nah, mereka lihat ada deteksi dini, misalnya terjadi salah satunya ada kekerasan di sekitar mereka. Mereka bisa melakukan deteksi dini. Oh ya, ini ada ketidakbaikan atau ketidakwajaran di dalam satu keluarga. Nah, mereka itu namanya kan deteksi dini. Nah, kemudian mereka boleh melaporkan ke unit layanan yang terdekat. Unit layanan yang ada di tingkat kelurahan, unit layanan yang ada di tingkat provinsi atau kabupaten, mereka bisa lakukan. Bahkan mereka juga boleh menelpon ke call center kita 129 itu, Mbak. Oh, oke. Jadi itu yang sangat kita sebut. Jadi mereka itu yang kadang-kadang gini, kenapa kita sebutkan deteksi dini? Kadang-kadang tadi ketika ada dalam satu kelompok keluarga, pelakunya itu adalah orang terdekat atau ayah atau paman dan sebagainya. Namun karena proses budaya tabu untuk melaporkan, yang kemudian mereka tidak ingin melaporkan. Nah, artinya dengan yang melaporkan kan tidak harus keluarga itu, tapi ketika kita tahu ada kasus seperti ini, kita wajib melaporkan. Jadi kader-kader kita inilah yang melaporkan ke unit layanan gitu. Oh, itu nggak apa-apa, Bu, ya? Nggak masuk ranah pribadi ya, Bu? Enggak masalah, karena nanti kan kita juga lakukan bukan langsung itu kan memang masalah privacy ya Mbak ya. Tapi kemudian kan kita kan nanti pendekatan keluarga. Nah, pendekatan keluarga. Nah, makanya kita pakai adalah ini kan kita nggak bisa lihatnya itu di tengah masyarakat yang yang di tingkat urban seperti ini, Mbak ya. Bagaimana di tingkat masyarakat lokal yang jauh dan sebagainya. Nah, itu biasanya mereka itu bisa melakukan seperti ada satu musyawarah keluarga dulu. Nah, itu yang sering dilakukan oleh kader-kader kita. Jadi mereka melakukan musyawarah keluarga. Ada musyawarah ini juga bukan langsung mendatangkan polisi dan sebagainya. Itu kan udah aneh, menakutkan sekali ya. Betul. Jadi mereka selesaikan dulu. Paling tidak ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, kalau misalnya diperlukan. Tapi kalau tidak perlukan, mereka biasanya seperti melakukan pendekatan berbasis keluarga dulu. Misalnya bertanya ada apa dengan keluarga ini, atau dengan cara-cara mereka lah, kearifan lokal lah yang digunakan oleh masyarakat kita. Jadi justru inilah yang paling penting yang harus dikuatkan adalah kelompok masyarakat ini, karena mereka yang terdekat kan. Nah, itu yang kasus-kasus terjadi banyak sekali, kasus misalnya di Lampung, di mana. Nah, justru udah belasan tahun anak menjadi korban dan pelakunya adalah ayah, abangnya sendiri ya, terhadap adiknya. Jadi abangnya ada 3, bapaknya dan kemudian pelaku kejahatan seksual. Nah, tidak bisa terdeteksi. Bukan tidak terdeteksi karena adanya ibunya merasa malu, dan kemudian satu bukan hanya malu, merasa nanti ketika ini harus dilaporkan, saya harus bertopang ekonomi di mana nih.
saya tidak bekerja. Ya kan, saya tidak bekerja, jadi saya harus melakukan apa? Nah, inilah perlunya kader kita untuk memperkuat mereka, ketahanan keluarga mereka, sehingga mereka mau melaporkan, dan kita pastikan juga keluarga yang menjadi korban ini juga mendapatkan layanan dari segi bukan hanya psikososialnya saja, tapi layanan untuk memperkuat ekonominya tadi. Gitu. Oke. Jadi semua aspek dipikirin ya Bu ya ketika Ya harus, kalau enggak nanti dia nggak mau lapor, terus kemudian karena banyak Mbak, itu kasus kayak gini banyak banget, karena mereka takut kehilangan suami, walaupun suami sudah membabak belurkan istri, tapi suami dia tetap tidak mau melapor karena dia takut dia nanti saya hidup di mana, saya harus makan dari mana dan sebagainya. Nah, kita punya juga program untuk memperkuat tadi ini. Jadi perempuan-perempuan kepala keluarga, kan kita sebut sebagai kepala keluarga, jadi ya ketika suami sudah harus menjalankan hukuman, mereka keluar. Jadi dari segi ekonomi kita perkuat mereka. Berarti programnya KPPA. Oke. Programnya KPPA ini juga menggandeng organisasi kewanitaan ya Bu ya, seperti Jelas Mbak. PKK. Jadi kami sangat menggandeng, ada deputi kami juga deputi partisipasi masyarakat Mbak, dalamnya bukan hanya masyarakat apa, jadi artinya ada tokoh agama, tokoh masyarakat, itu harus kita gandeng, kalau enggak kita nggak bisa kerja sendiri Mbak. Oh gitu. Oke, Bu. Jadi ada penyuluhan mungkin ya Mbak Lisa. Termasuk PKK. Iya, PKK betul Ibu, betul. Bu, ini saya PKK itu kuat loh Mbak. itu dari zaman dulu ya Bu, tapi paling ini akarnya masyarakat paling apa ya untuk keluarga ya Bu ya. Karena biasanya kalau di daerah itu kan ada Iya, karena mereka itu, saya selalu bilang PKK itu punya namanya dasawisma. Jadi satu kader PKK itu kalau bisa berjalan Mbak, dia bisa mengawasi 10 kelompok keluarga. Betul. Artinya dia tahu 10 keluarga itu kan besar. Betul. Dia tahu ini mana keluarganya yang punya anak 2 ya, mana punya anak 3, punya penghasilan atau tidak dan sebagainya, mana yang anaknya disabilitas segala macam. Itu kalau itu keren Mbak, itu PKK Mbak. Iya. Betul. Mereka tergabung dalam GOW biasanya Mbak Lisa. Kalau di daerah ya betul ya Ibu ya. Maaf Mbak, suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran kamu dalam dekat. Biasanya kalau di daerah organisasi wanita ini nih tergabung dalam GOW kan begitu ya Ibu ya. Iya, itu yang ya ada GOW juga. Jadi banyak Mbak organisasi perempuan dan pemerhati perempuan juga sekarang banyak loh yang sudah care terhadap masalah lindungin karena mereka sebagai kelompok yang rentan ya kan. Nah, ini banyak sekarang organisasi-organisasi ini. Nah Bu, ini saya mau nanya Bu, penasaran. Dari kekerasan berbasis gender online dan offline Bu, itu yang paling banyak di mana Bu? Kalau secara offline ya kan, hasil survei kita itu tahun 2016 kita pernah survei ya dengan untuk perempuan ya. 2018 kita survei untuk anak ya. Untuk perempuan itu kalau 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan. Oh, 1 dari 3 loh. 1 dari 3 loh Mbak. Survei untuk yang non kontaknya atau yang online-nya ya Mbak ya. Kalau untuk perempuan. Tapi kalau untuk anak, kami sudah melakukan survei terkait dengan kekerasan online anak. Jadi ternyata hampir 75% anak yang kami tanya sebagai responden kami, mereka menjadi korban kejahatan seksual oleh temannya sendiri. Usia berapa itu Bu? Kami bertanya kepada responden usia 13 sampai 17 tahun, Mbak. Wow, masih muda. Dan usia responden kami usia 18 sampai 24 tahun ketika mereka usia anak-anak. 18 sampai 23 tahun. Wow. Nah, pelakunya, Mbak, siapa pelaku? Yang paling besar pelakunya adalah teman atau sebaya.
Berarti diperlukan pendidikan juga ya Bu ya, maksudnya pendidikan ke anak-anak sekolah mungkin ya Bu ya. Bagaimana Iya. Nah, ini saya sangat senang sekali karena SafeNet ya, salah satu yang pemerhati untuk kekerasan berbasis online ini mencoba membuat satu modul terkait untuk mudah-mudahan ini bisa menjadi modul nanti untuk pelajar dan mahasiswa ya, terkait dengan apa tadi pertanyaannya Mbak. Jadi satu alat untuk melakukan pendidikan ya kepada siswa dan mahasiswa. Mudah-mudahan itu bisa kemarin kita coba untuk bagaimana itu bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah gitu. Kekerasan berbasis gender ini masih bisa dihubungkan dengan KDRT nggak sih Bu? Kekerasan berbasis gender ini masih bisa dihubungkan dengan KDRT? Ya pasti sama Mbak, sebenarnya sama saja. Kekerasan berbasis gender itu sebenarnya adalah yang dari KDRT juga. KDRT itu kan lingkupnya adalah di rumah tangga. Kalau kekerasan berbasis gender bukan hanya lingkup rumah tangga, dia bisa juga di ranah publik, ya kan? Di ranah online, ya kan? Siap. Oh gitu. Iya. Oke Bu, kita ini dulu ya Bu, break dulu ya Bu. Nanti untuk masuk yang ke kekerasan KDRT-nya ya Bu. Oke. Siap.